Bismillahirrahmanirrahim. Sabtu yang kelam menyelimuti Iran. Amerika Serikat dan entitas Yahudi melancarkan serangan udara skala besar yang mengguncang Teheran dan kota-kota strategis lainnya, yaitu Qom, Isfahan, Kirmansah hingga Karaj. Dengan nada pongah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan, "Kami baru saja memulai operasi tempur skala besar di Iran." Laporan dari Channel 12 Israel pun mengonfirmasi bahwa puluhan target vital pemerintah Iran kini berada dalam bidikan api mereka. Trump dengan arogansi yang menjadi ciri khasnya menegaskan bahwa militer Amerika adalah yang terkuat di dunia dan tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir maupun rudal. Di sisi yang lain, Netanyahu yang tak ubahnya seperti anak tiri bagi Trump mengekor jejak tuannya. Menanggapi hujan api ini, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa negaranya akan menggunakan hak inheren untuk membela diri secara sah. Langit Timur Tengah kini membarah. Rudal-rudal Iran meluncur membalas pangkalan Amerika Serikat di Teluk dan juga menyerang entitas Yahudi. Namun, serangan gabungan dari darat, laut, dan udara terus membombardir pusat pemerintahan serta markas pemimpin tertinggi Iran. Kabar yang beredar menyebutkan operasi ini dirancang berlangsung 4 hingga 10 hari. Sebuah serangan terbuka yang bertujuan untuk melucuti kekuatan nuklir Iran sepenuhnya. Wahai kaum muslim, harus kita catat dengan tinta merah tebal. Tragedi ini terjadi justru saat Iran sebenarnya berada dalam orbit kepentingan Amerika. Istilahnya, ini negara satelit. Kita tentu ingat bagaimana Iran memberikan pelayanan bagi agenda Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan. Dahulu, isu nuklir ini seolah diredam. Obama bahkan mengizinkan pengayaan nuklir terbatas pada tahun 2015 kepada Iran sebesar 3,67%. Namun, ketika tiran Trump berkuasa, ia menuntut lebih. Ia ingin Iran bukan sekedar menjadi negara satelit, tapi menjadi negara pengikut atau negara agen murni yang tunduk patuh total pada Amerika Serikat. Ketika negosiasi di Muscat menemui jalan buntu, serangan pun dilancarkan. Trump dengan bangga mengklaim keberhasilan menghancurkan fasilitas nuklir di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat pun sesumbar bahwa ambisi nuklir Iran telah tamat. Namun, motif sebenarnya bukan sekedar nuklir, melainkan upaya paksa memastikan bahwa Iran berubah menjadi agen murni Amerika Serikat. Wahai kaum muslim, tragedi terbesar kita adalah para penguasa yang buta akan bahaya loyalitas kepada kaum kafir. Mereka mencari kemuliaan semu di hadapan penjajah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kemuliaan itu kepunyaan Allah. Terjemah Quran Surat An-Nisa ayat 139. Para penguasa ini tidak sadar dia. Para penguasa ini tidak sadar bahwa bagi negara kafir penjajah, kepentingan mereka, kepentingan kaum penjajah itu adalah segalanya. Mereka menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Islam. Berapa banyak agen yang telah dicampakkan ke tengah sampah sejarah setelah masa pakainya habis.
Seandainya mereka berakal, mereka akan mencampakkan tiran Trump seperti melepehkan biji yang pahit. Namun sayangnya, mereka seolah tuli, bisu, dan buta. Ini persoalannya. Loyalitas kepada penjajah telah membunuh rasa persaudaraan. Ketika satu negeri muslim dibombardir, penguasa negeri lainnya hanya diam. Atau paling hebat, hanya menghitung jumlah korban. Ini tentu yang sangat menyedihkan sekali. Wahai umat Islam yang mulia, kemuliaan kalian hanya akan kembali dengan penerapan syariah Islam secara kafah. Jadilah pelopor perubahan. Jadilah pejuang mukhlis yang tidak meninggalkan umatnya. Berjuanglah dengan penuh kesungguhan yang merindukan akhirat lebih dari dunia. Hanya dengan tegaknya syariah Islam dan daulah khilafah yang menyinari bumi dengan keadilanlah, arogansi tiran seperti Trump akan hancur sebagaimana arogansi Kaisar dan Kisra yang dihancurkan di masa lalu. Adapun entitas Yahudi, sesungguhnya mereka lebih hina dari yang dibayangkan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Terjemah Quran Surat Ali Imran ayat 111. Kekuatan mereka hanyalah tali manusia dari Amerika dan Eropa, serta diamnya para penguasa pengkhianat di negeri-negeri kaum muslim. Masalah kita adalah para penguasa yang lebih takut kepada Amerika daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persoalannya. Sudah saatnya umat bangkit. Sudah saatnya umat memutus rantai penjajahan ini. Hanya dengan kembali kepada aturan Allah, Islam akan mulia dan kezoliman ini akan lenyap. Sekali lagi, hanya dengan kembali pada aturan Allah, Islam akan mulia dan kezoliman ini akan lenyap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun binasrillahi yansuru may yasha'u wa huwal azizur rahim. Pada hari kemenangan itu, orang-orang mukmin bergembira karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 4-5. Allahu Akbar.